kaya tanpa kerja. Kalau kamu mau mendapatkan 100.000 cuma dari nonton video ini, caranya gampang banget. Kamu tinggal ikutin peraturannya seperti yang sudah dituliskan dan komen di bawah sesuai kata kuncinya. Kita akan undi 3 pemenang masing-masing Rp100.000 setiap minggunya di kolom komunitas. Jangan lupa dicek ya kolom komunitas YouTube kita. Hai, halo semuanya. Apa kabar kamu di sana? Semoga masih dalam keadaan yang sehat ya. Balik lagi di Cari Uang Online. Di video kali ini, aku mau share caraku mendapatkan passive income setiap bulannya tanpa bekerja. Hai, halo semuanya. Apa kabar kamu di sana? Semoga masih dalam keadaan yang sehat ya. Udah akhir 2021 ini dan alhamdulillah di akhir tahun ini aku berhasil mendapatkan setiap bulannya sekitar 80-100 juta dari passive income. Disclaimer dulu, apa yang aku capai hari ini itu tidak aku bangun dalam satu malam. Butuh 2 tahun untukku membangun aset dan juga mengetahui cara mana yang paling terbaik dan paling worth it untuk aku coba. Nah, semoga cara yang berhasil di aku ini juga bisa berhasil di kamu ya. Sebelum ke tutorialnya, mungkin ada dari teman-teman yang belum paham dengan konsep passive income. Jadi gampangnya, passive income ini adalah hierarki tertinggi dari arti uang sesungguhnya. Passive income berarti menghasilkan uang dengan melakukan aktivitas yang minim. Aktivitas di sini maksudnya kerja. Nah, bahkan banyak passive income ini yang diartikan dengan cara kaya tanpa kerja. Ada juga yang mengartikan passive income sebagai penghasilan tambahan, dan ada juga yang mengartikan bahwa passive income ini berarti uang yang bekerja untuk kita. Itu adalah suatu kebanggaan gitu kan. Biasanya kan kita yang bekerja untuk mengumpulkan uang. Nah, dengan konsep passive income bisa banget nih uang yang bekerja untuk kita yang menghasilkan uang itu lagi. Jadi uang ini nggak hanya disimpan, nggak hanya ditabung, tapi juga dia beranak uang lagi. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like dulu ya. Nah, di video kali ini aku akan bongkar 6 cara aku mendapatkan passive income, 3 dengan modal dan 3 tanpa modal. Soalnya tanpa modal dan dengan modal ini punya alokasi waktu dan juga tenaga yang berbeda. Kita langsung aja ke passive income dengan modal. Nah, di akhir 2021 ini crypto mining itu lagi booming banget. Nah, dan aku bersyukur aku udah masuk crypto mining dari awal tahun 2021. Aku udah menyiapkan peralatan miningnya di awal 2021 dan di pertengahan 2021-nya eksekusi. Soalnya, untuk mendapatkan harga termurah dari peralatan-peralatan mining ini cukup memakan waktu. Nah, apa sih crypto mining? Oke, apa itu mining, Kak? Oke, emang crypto bisa di mining, Kak? Bisa. Jadi mining ini berarti memecahkan aritmatika yang kompleks dengan menggunakan alat. Mining itu ada mining VGA, mining CPU, dan gak semua kripto bisa di mining. Nah, untuk mining tentu kamu harus menyiapkan beberapa barang. Dan kalau aku pribadi, aku bekerja sama dengan temanku yang udah paham mining dengan sistem bagi hasil. Jadi aku dapat 90% dan dia dapat 10%. Dan kalau mining, selain kamu beli peralatannya, setiap bulannya akan ada biaya operasional listrik. Dan itu untuk akhir 2021 ini ya, aku ngerasa dengan pendapatan yang aku dapat dari pas awal mining dengan sekarang itu tuh jauh berbeda banget. Pas awal mining itu sebulannya aku bisa dapat 0,1 sampai 0,15 Ethereum. Cuma memasuki pertengahan tahun itu stagnan 0,1 Ethereum. Dan di akhir tahun ini, wah parah sih. Karena mungkin semakin banyak miners ya, jadi pendapatanku juga berkurang karena kan dibagi. Sekarang butuh waktu sekitar 40 hari untukku mendapatkan 0,1 Ethereum. Itu termasuk lama. Nah, aku sendiri mining pakai VGA, itu aku beli GTX Super 1660 dan di awal tahun pas bulan Februari atau Maret itu tuh aku masih bisa beli satu VGA sekitar 5-7 jutaan. Itu tuh udah mahal banget menurut aku 7 juta. Dan di akhir tahun ini coba komen berapa harga VGA sekarang. Pasti udah mahal banget kan. Dan aku punya 7 VGA dan semuanya masih beroperasi. Dan alhamdulillahnya karena harga Ethereum itu terus naik, di akhir bulan ini aku udah break even point. Senang banget. Modalku untuk mining itu 70 juta pas itu, dan aku kebeli 7 VGA. Lumayan banget kan? Nggak tahu deh kalau sekarang masih bisa nggak kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman tertarik untuk mining, ini adalah beberapa peralatan yang bisa kalian beli. Kalian bisa banget nanya-nanya seputar mining melalui DM Instagramku di Cari Uang Online ID. Aku terbuka seputar pertanyaan apakah mining itu masih worth it kah? Cuma aku belum bisa ngasih tutorial cara masang miningnya karena aku punya orang yang melakukan itu untuk aku. Kalau kamu tertarik untuk mining, aku udah taruh beberapa link video di description di bawah untuk kamu belajar lebih lanjut. Nah, pendapatanku dari mining itu setiap bulannya sekitar 6-7 jutaan. Jadi kan 0,1 Ethereum setiap 30-40 hari.
Dan aku itu mining Ethereum, cuma kalau kamu mau mining Ethereum juga, aku rasa pikir-pikir ulang. Karena Ethereum 2 itu nggak bakal bisa di mining, jadi kayak agak sayang gitu kalau baru mulai sekarang. Untuk website miningnya aku pakai Ethermine, cuman kamu bisa juga mengakses pakai Nashhash. Kan aku udah balik modal dalam waktu 8 bulan. Menurut aku sebagai pebisnis, balik modal 8 bulan itu termasuk cepat. Karena kalian tahu kan, kalau kalian buka F&B itu butuh waktu sekitar 1-2 tahunan, tergantung dari bisnis makanannya. Dan enaknya VGA-nya itu masih tinggi banget harganya sekarang. Jadi kalaupun aku jual aset miningku, itu pun juga bakal untung gitu. Sumber passive income keduaku peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini ada dua di Indonesia. Ada yang konsumtif dan ada yang produktif. Untuk P2P produktif, uangnya akan dialokasikan ke project-project bisnis. Misal, kalau P2P pertanian berarti uangnya akan dialokasikan ke petani. Misal, petani jagung, petani bayam, petani padi, dan lainnya. Dan kamu akan mendapatkan imbal hasil dari uang yang kamu pinjamkan ke mereka dan mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Tapi jeleknya, kalau bisnis itu gagal, bisa aja kamu juga gagal bayar gitu. Uang yang kamu pinjamkan gak akan balik lagi ke kamu. Nah, gitu juga dengan P2P yang konsumtif. P2P yang konsumtif ini biasanya digunakan oleh aplikasi-aplikasi pinjol. Kayak misal, EasyCash. Asetku itu pendanaannya tuh di Aku Laku. Nah, kalau dibandingkan antara bunga yang produktif dan konsumtif, itu yang konsumtif ini gurih banget. Apalagi karena bisnis P2P ini di Indonesia masih terhitung muda banget. Sekitar 5 tahun ke belakang, jadi dia belum mature dan masih bakar-bakar duit biasanya. Dan sebagai pengguna, biasanya kamu akan dapat benefit lebih dari promosinya mereka. Nah, untuk P2P-nya sendiri itu aku udah mencoba banyak, cuman yang aku pakai terus-menerus sampai sekarang itu ada dua, yaitu Asetku dan EasyCash. Cuma aku bakal menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari keduanya sehingga ini lebih objektif ya teman-teman. Untuk asetku, sejujurnya aku seneng banget pakai asetku karena bunganya itu lumayan gede. Setiap kali ngundang orang dapat 100.000 kupon yang nanti bisa dicairkan, terus dapat voucher map setiap bulannya. Dan aku tuh sering banget dikirimin tumbler, terus dikirimin merchandise dari asetkunya. Jadi itu lumayan banget untuk menambah-nambah koleksiku sendiri. Nah, dan return di asetku ini juga lumayan besar, sekitar 15-20% per tahun. Dan itu belum masuk hadiah yang lain tadi. Dan aku udah pakai asetku ini sekitar setahun dan belum ada pernah terjadi gagal bayar. Jadi penilaian dari aku sih bagus banget. Cuma udah 2 bulanan ini asetku itu maintenance terus dan aku nggak tahu kapan nih asetku berhenti maintenance dan bisa beroperasi kembali. Jadi aku keluarkan semua pendanaanku yang ada di asetku. Untungnya semua pendanaan itu bisa balik lagi. Jadi aku main aman, aku tarik aja semuanya dulu. Nah, kalau untuk EasyCash ini bunganya jujur lumayan lebih rendah daripada asetku. Tapi enaknya kamu tuh bisa memilih peminjam yang kamu ingin pinjamkan uangnya. Dan itu ada rate setiap peminjam. Jadi kamu bisa menentukan sendiri mau peminjam dengan rate yang tinggi kah atau kamu oke-oke aja kalau dipinjamkan dengan peminjam yang rate-nya rendah. Cuma ini aku kurang suka dari sistem EasyCash tuh adalah mereka sering banget nelpon customer. Kayak aku sampai annoying banget gitu loh. Setiap minggu tuh pasti dapat telepon dari EasyCash. Nanyain survei lah, nanyain apa, kepuasan pelanggan, dan kayak bisa nggak mbak tolong data saya dihapus gitu. Karena jujur itu sangat mengganggu aku gitu kan. Aku udah berulang kali bilang bahkan komplain ke tim EasyCash-nya untuk menghapus dataku, jangan lagi ditelepon, jangan lagi diminta pendapat gitu. Cuma ya, sampai video ini dibuat, aku masih sering dapetin telepon dari EasyCash. Jadi annoying banget. Nah, karena aku baru 3 bulan pakai EasyCash, ini juga belum ada gagal bayar. Jadi masih so far aman. Cuma, kalau teman-teman mau mendapatkan passive income dari peer-to-peer lending, kalian juga harus concern dengan bubble P2P. Jadi bubble itu kayak hype dari P2P. Dan akhirnya aku sendiri itu mengurangi porsi uangku yang ada di P2P gara-gara banyak orang Indonesia ini yang menyalahgunakan pinjol, malah mereka tuh nggak bayar gitu kan. Malah mereka tuh menganggap mereka bisa mendapatkan uang gratis dari pinjol tanpa perlu mereka harus bayar lagi. Ya, itu salah banget. Makanya aku mengeluarkan porsi uangku di P2P itu sedikit aja gitu loh. Dan lebih banyak di yang nomor ketiga ini. Nah, sebelum asetku maintenance, itu setiap bulannya aku bisa dapat sekitar 15-20 juta. Tapi sekarang karena aku udah tutup akun dulu ya, jadi ya bulan ini kosong.
Nah, cara ketigaku, deposito di neobank. Ini harus deposito di neobank, soalnya ada fitur dari neobank yang akan menguntungkan kamu banget. Ini ada di Dunia Neo. Jadi Dunia Neo ini merupakan game di mana kamu bisa mengumpulkan koin-koin yang ada di rumah kamu, ataupun juga melakukan misi-misi setiap harinya. Misinya ini juga banyak, misal check-in, melakukan kirim uang, membayar VA, undang teman, dan masih banyak lainnya. Nah, koin-koin receh ini kamu kumpulkan dan kamu tukarkan dengan voucher, dengan hadiah. Dan hadiahnya itu juga beragam banget, mulai dari uang tunai, terus potongan deposito, terus ada kenaikan persentase dari keuntungan deposito kamu, kupon experience, dan masih banyak lainnya. Cuma setelah aku hitung-hitung, yang paling menguntungkan itu adalah kupon depositonya. Jadi kupon deposito ini yang akan menambah keuntungan kamu. Misal, kayak aku mau deposito 5 juta dalam waktu 1 minggu. Berarti dari deposito 5 juta ini, seminggunya aku dapat Rp6.000. Cuma karena aku pakai potongan yang Rp30.000, itu berarti aku dapat Rp36.000 dari 1 minggu. Naiknya jauh banget kan, dari Rp6.000 ke Rp36.000. Dan uangnya ini tetap bisa terus diputar. Nah, strategi dari aku adalah aku membagi uangku dalam waktu 7 hari. Jadi tuh sehari misal 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta selama 7 hari. Berarti kan modalnya adalah 140 juta ya. Dari 20 juta ini aku bagi lagi 5 juta. Berarti aku melakukan pendanaan sebanyak 5 juta 4 kali 1 hari. Itu berarti seharinya aku dapat 4 dikali 36.000. Ya sekitar Rp130.000. Dan kalau sebulan itu berarti udah nyentuh 5 juta rupiah dari modal cuman 140 juta. Menurut aku itu worth it banget untuk dicoba. Karena setahunnya berarti ya 5 kali 12 60 juta. Cuma hanya bisa jika Dunia Neo ini masih ada selama setahun ke depan ya. Cuma menurut aku nih, selagi ada fitur Dunia Neo, ini wajib banget kalian coba karena keuntungannya itu lebih tinggi dan dia memberikan fixed return yang pasti kalian dapat dengan minimum banget resikonya. Jadi kamu akan pasti untung dari deposito ini. Nah, dari muterin deposito ini, setiap bulannya itu aku dapat sekitar 18 sampai 25 juta rupiah. Dan menurut aku ini cuan banget dan sayang banget kalau nggak dicoba. Oke, aku tutorin dikit ya cara untuk melakukan depositonya. Jadi yang pertama, kamu masuk dulu ke Dunia Neo dan tukarkan koinmu dengan voucher. Tuh, aku tukarin yang 30.000, terus masuk lagi ke dashboard dan klik deposito. Klik lanjut, pilih yang deposito 7 hari ya, klik lanjut, lalu masukkan nominal 5 juta rupiah dan matikan rollovernya. Nah, rollover ini berarti uang kamu tuh akan digunakan lagi untuk periode berikutnya, alias nambah lagi nih waktunya. Jadi rollovernya dimatikan aja, biar kamu bisa terus mendapatkan keuntungan dari uang kamu. Nih, potongan 30.000 dan dapat keuntungan 6.000 rupiah. Terus kamu klik lanjut dan tinggal bayar aja pakai uang kamu. Nah, kamu kan hanya membayar 4,970.000. Nanti di akhir periode uang kamu tuh akan jadi 5 juta rupiah. Jadi ya, cuan banget kan? Nah, itu tadi caraku mendapatkan passive income dengan modal, dan ini tiga-tiganya masih work di Desember 2021. Di video berikutnya aku akan menambahkan lagi 3 cara mendapatkan passive income tanpa modal, dan aku juga akan menjelaskan strateginya juga sebanyak aku menjelaskan di video ini. Nah, kalau kamu merasa videonya bermanfaat, silahkan tinggalkan like, komen di bawah juga, dan kamu pun juga bisa mengikuti media sosial kita lainnya di TikTok ataupun Instagram. Jadi jangan lupa di follow dua-duanya. Thank you udah mampir, and I'll see you in my next aplikasi penghasil uang ya teman-teman. Dadah!